Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 4 pentolan geng motor yang beraksi brutal ditangkap Polda Sumatera Utara. Seekor kambing hutan Sumatera ditemukan warga di Kabupaten Langkat dalam kondisi kritis. Mencoba budidaya jangkrik, bisnis menggiurkan yang mampu meraup untung jutaan rupiah. Kita awali informasi pertama, pencurian motor di sebuah apotik terekam kamera pengawas. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang membawa kabur 1 unit sepeda motor milik pekerja apotik. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor di sebuah gerai apotik di Jalan Setiabudi, Kota Medan, Selasa lalu. Pelaku diperkirakan berjumlah 3 orang, 2 diantaranya menunggu tidak jauh dari target motor yang dicuri. Sedangkan seorang pelaku tampak membobol kunci sepeda motor. Pekerja apotik sempat mengejar pencurinya, namun kalah cepat dengan para pelaku yang langsung kabur. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Mapolsek Sunggal. Ya, 4 pentolan geng motor yang beraksi brutal di 3 lokasi berbeda ditangkap Polda Sumatera Utara. Para tersangka dan kawanannya kerap kali menyerang para korban secara acak tanpa pandang bulu. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi brutal geng motor pada 3 Juli 2022 di Jalan Ayahanda serta Jalan Pabrik Tenun, Kota Medan. Kawanan geng motor yang digawangi tersangka Frans, warga Sarirejo, Medan, Polonia ini melukai seorang ibu rumah tangga. Akibatnya, korban mengalami luka berat terkena senjata tajam. Tindakan brutal lainnya terjadi di sebuah warung mie Aceh, Jalan Antariksa pada 10 Juli 2022. Penyerangan ini mengakibatkan 2 korban mengalami luka parah. Akhirnya para tersangka diringkus di sebuah bengkel reparasi tanpa perlawanan dalam perburuan selama 3 hari. Keempat tersangka merupakan pimpinan kawanan geng motor dari kelompok berbeda. Ada 2 kejadian yang kita rilis terkait dengan kejadian yang pertama itu tanggal 3 Juli, kemudian yang kedua pada tanggal 10 Juli 2022. Waktunya sama, di atas pukul 00.00. Kemudian untuk modusnya, mereka ini apabila menemukan kelompok sepeda motor lainnya, mereka akan melakukan penyerangan. Seperti itu, secara random, secara acak, mereka melakukan penyerangan. Jadi itu artinya mereka dari keluar, mereka mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok pengendara sepeda motor lainnya. Dengan ditangkapnya 4 pentolan geng motor ini, polisi masih mengejar lebih dari 10 anggota kawanan geng motor lainnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, sempat kabur setelah mengeroyok 2 pengendara dan membawa kabur motor milik korban. 8 pelaku yang masih pelajar akhirnya menyerahkan diri ke Polres Pematang Siantar. Rekaman kamera pengawas merekam 8 orang yang mengeroyok 2 pengendara di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar terjadi sekitar pertengahan Juni lalu.
Kejadian berawal ketika 3 orang pelaku memancing emosi korban dengan menggeber sepeda motornya sehingga korban melontarkan kata kasar. Pelaku kemudian mengajak 5 orang lagi temannya dan mencari korban. Saat korban didapat, pelaku langsung menghadang kendaraan yang merupakan milik korban dan temannya. Kedelapan pelaku langsung mengeroyok kedua korban. Korban pun lari dan berusaha menyelamatkan diri dari pengeroyokan. Para pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Kedua korban kemudian membuat laporan ke Polres Pematang Siantar. Dari penyelidikan pihak kepolisian, identitas dari 8 pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Namun karena videonya viral, membuat seluruh pelaku langsung kabur dan bersembunyi keluar daerah. Setelah dibujuk kepolisian, pihak keluarga kemudian menyerahkan ke 8 pelaku dan sepeda motor korban juga telah dikembalikan. Ya, ini jadi 8 orang ini membawa sepeda motor. Itu kronologis kejadian. Jadi bukan dirampas seperti itu ya, Pak? Bukan. Ya. Dari hasil penyidikan, keterangan daripada korban sendiri, saksi-saksi seperti itu. Jadi bukan dirampas, tetapi ya bisa kita katakan ya anak-anak muda kita sekarang memang ya serba gampang emosi ya, dengan hanya ngeber-ngeber. Padahal kita kalau kita ngeber-ngeber orang ya udah kadang-kadang kita nasihati, kita biarin. Tapi ini langsung emosi dan ada kata-kata dia yang memang tidak diterima oleh dari para pelaku. Para pelaku dikenai pidana sesuai dengan pasal pemukulan dan pengambilan sepeda motor yang diancam hukuman penjara selama 5 tahun atau setengah dari hukuman orang dewasa. Keadilan restoratif juga akan diupayakan karena sudah ada perdamaian dan komunikasi yang baik antara keluarga korban dan pelaku. Ian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Sementara itu, 2 pelaku jamret tas milik pelajar di Kota Tebing Tinggi dibekuk petugas kepolisian dari tempat persembunyiannya. Saat melakukan tindak kejahatan, penjamret berpura-pura menanyakan alamat palsu kepada korban. Kedua pelaku masing-masing Rangga 30 tahun dan David 23 tahun. Keduanya warga Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi ditangkap polisi lantaran terbukti melakukan penjamretan tas milik salah satu pelajar di salah satu sekolah di Kota Tebing Tinggi. Kejadian berawal saat korban SM 17 tahun hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor pada 2 Juli 2022 lalu. Naas, saat melintasi di Jalan Baja Kota Tebing Tinggi, tiba-tiba korban diberhentikan oleh kedua tersangka yang menggunakan sepeda motor dengan berpura-pura menanyakan alamat. Saat ingin menjawab pertanyaan, secara cepat tersangka mengambil tas korban yang tergantung di motor. Akibatnya korban kehilangan 1 unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp200.000 yang tersimpan di dalam tas. Petugas yang mendapat laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap kedua tersangka di rumahnya tanpa perlawanan pada 12 Juli 2022. Kasus pencurian pemberatan. Modus kedua pelaku Yaitu berpura-pura menanya kepada korban, lalu mengambil barang milik korban yang tergantung di sepeda motor. Himbauan untuk warga, Pak. Himbauan kepada masyarakat ya harus selalu waspada terhadap orang-orang yang hendak mau melakukan kejahatan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman selama 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.